Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan. Buat kamu pendukung setia AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami. Forza Milan. Manajemen AC Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Pordenone untuk mengirim striker muda mereka Frank Sajot dengan status pinjaman selama 1 musim, di mana klub asal Serie B tersebut memiliki opsi untuk mempermanenkan sang pemain. Musim lalu, pemain 21 tahun itu dipinjamkan ke Cittadella, di mana ia berhasil mencetak 3 gol dan menyumbang 4 assist dari 21 penampilan. Kini tugas Sajot adalah berusaha tampil lebih baik agar bisa meyakinkan manajemen Pordenone agar mau menggunakan opsi mempermanenkan statusnya di akhir musim ini, sebab karirnya di AC Milan sepertinya sudah semakin tertutup. Selain berusaha untuk mendatangkan talenta-talenta muda berbakat di bursa transfer, manajemen Rossoneri juga bertekad untuk mempertahankan pemain-pemain muda mereka yang dianggap memiliki potensi untuk menjadi bagian di skuad utama di masa depan. Hal tersebut terlihat tatkala Milan dikabarkan telah membuka pembicaraan untuk memberikan perpanjangan kontrak kepada kiper muda mereka Andres Jungdal. Jungdal bergabung dengan Rossoneri sejak tahun 2019 lalu dan menaikkan kontrak berdurasi 3 tahun, yang berarti hanya tersisa 1 tahun lagi dalam kontraknya. Musim lalu, kiper asal Denmark tersebut memainkan 21 penampilan bersama AC Milan Primavera dengan mencatatkan 8 kali clean sheet. Menurut laporan Daniel Longo, Milan telah menyiapkan kontrak berdurasi 3 tahun untuk mengikat sang pemain hingga tahun 2024. Masih perlu dilihat apakah Jungdal akan menjadi kiper ketiga Milan musim depan, karena ia harus bersaing dengan Alessandro Plisari yang saat ini menjadi sosok terkuat untuk menempati posisi tersebut. Dua pemain muda AC Milan telah memberikan komitmennya kepada klub setelah resmi memperpanjang kontrak baru mereka. Nama pertama adalah Giovanni Robotti yang secara resmi menaikkan kontrak baru dengan Milan hingga tahun 2022. Pemain 19 tahun tersebut memainkan 14 pertandingan untuk tim Primavera musim lalu dan berhasil mencetak 1 gol. Sementara itu, bek tengah Nosa Edward Oberetin juga telah memberikan konfirmasi bahwa ia telah memperpanjang kontraknya dengan Milan hingga tahun 2023. Pemain 18 tahun tersebut didatangkan Milan dari tim Akademi Cesena. Ia adalah pemain yang cukup diandalkan di tim Primavera karena bisa memainkan banyak peran di lini belakang. Selain bek tengah, ia juga kerap dimainkan sebagai bek kiri. AC Milan secara resmi telah mengkonfirmasi bahwa AC Milan Women akan melawan FC Zurich di babak pertama kualifikasi UEFA Women Champions League musim 2021-2022. Dan jika mereka memenangkan babak tersebut, mereka akan berhadapan dengan pemenang antara CSC Hoffenheim dan Valur. Sebagai informasi, untuk kompetisi di sektor wanita ada 2 jalur ke babak grup Liga Champions, yakni jalur Champions dan jalur Liga. Dan AC Milan Women yang finish di peringkat kedua di Serie A Femminile musim lalu akan berada di jalur Liga. Tim yang masuk di jalur ini diundi ke dalam turnamen mini yang terdiri dari 4 tim, dan Milan berada satu grup bersama FC Zurich, TSC Hoffenheim dan Valur. Milan akan melawan FC Zurich, sedangkan Hoffenheim akan berhadapan dengan Valur. Pemenang dari kedua laga itu akan saling berhadapan di babak selanjutnya. Pertandingan pertama hanya akan dilangsungkan 1 babak yang rencananya akan digelar 18 Agustus mendatang. Selain itu akan ada perebutan tempat ketiga dan babak playoff akan digelar 21 Agustus mendatang. Pemenang dari setiap jalur yang terdiri dari 11 tim dari jalur Champions dan 4 tim dari jalur Liga otomatis akan maju ke babak kedua. Dan pengundian untuk menentukan tim yang akan saling berhadapan akan dilakukan tanggal 22 Agustus mendatang. Putaran kedua selanjutnya akan dilakukan dengan sistem 2 leg. Leg pertama rencananya akan dilakukan 31 Agustus atau 1 September, sedangkan leg kedua akan dilakukan 8 atau 9 September. Jika Valentina Giacinti dan kawan-kawan berhasil memenangkan putaran kedua, maka mereka akan lolos ke fase grup Liga Champions. Pengundian babak grup ini akan dilakukan pada tanggal 13 September dan babak penyisihan grup akan mulai digelar antara 5 atau 6 Oktober mendatang. Ignacio Abate memutuskan untuk mengakhiri karirnya sejak musim 2018-2019 lalu ketika kontraknya dengan Milan berakhir. Abate memulai dan mengakhiri karirnya bersama Rossoneri dan ia menjadi salah satu pemain yang dihormati oleh para penggemar. Sejak Desember tahun lalu, Abate telah mengikuti kursus kepelatihan untuk mendapatkan lisensi UEFA A
bersama dengan beberapa legenda Italia lainnya seperti Alessandro Del Piero, Daniele De Rossi, Giampaolo Pastini, dan juga Riccardo Montolivo. Sebagai informasi, dengan lisensi UEFA A akan memungkinkan seseorang didapuk sebagai pelatih tim junior, tim wanita, dan tim utama pria hingga Serie C. Dan menurut kabar terbaru yang dilansir dari Milan News, Abate telah ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai pelatih Under-16 AC Milan. Dan ini akan menjadi petualangan pertamanya sebagai pelatih. Tentu saja kita berharap semoga mantan bek kanan tersebut melakukan tugasnya dengan baik membina para pemain belia rossoneri. AC Milan sebagaimana diketahui menutup musim 2020-2021 di peringkat kedua di daftar klasmen. Sebuah pencapaian yang sekaligus mengantarkan mereka menyegel satu tiket ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir. Untuk mengapresiasi pencapaian tersebut, Milan melalui media sosial mereka telah menggelar jajak pendapat untuk menentukan siapa pemberi assist terbaik dan pencetak gol terbaik Milan sepanjang musim lalu. Dan melalui situs resmi mereka, Milan pun telah mengumumkan bahwa assist David Calabria kepada Ibrahimovic dalam kemenangan 2-0 di kandang Cagliari terpilih menjadi assist terbaik Milan musim lalu. Calabria berhasil menyisihkan assist Rafael Leao kepada Ibrahimovic dalam laga derby melawan Inter Milan. Sementara itu, Ante Rebic berhasil terpilih sebagai pencetak gol terbaik Milan musim 2020-2021. Gol Rebic yang tercipta melalui tendangan keras dari luar kotak penalti yang melesat tajam ke gawang Juventus terpilih menjadi gol terbaik Milan musim lalu. Gol Ante Rebic tersebut berhasil menyisihkan gol Brahim Diaz yang juga tercipta di laga yang berkesudahan dengan skor 0-3 untuk kemenangan Milan atas Juventus tersebut.